Seorang raja dari negeri Kembayat Negara, yaitu Sultan Abidin, sedang mencemaskan mimpinya tentang seorang gadis yang elok parasnya. Ia yakin bahwa wanita itu akan menjadi sosok pendamping hidupnya. Oleh karena itu, Sultan Abidin memutuskan untuk menemui ayahanda dan ibunda yang bernama Sultan Darmansyah dan Siti Rodiah untuk berpamitan mencari wanita yang ada dalam mimpinya tersebut. Buah hati gembalanya negeri, apalah hajat datang kemari. Mengapa Tuan lama tak datang? Rindunya Bunda bukan kepalang. Maksud kedatangan Ananda kemari ini meminta izin kepada ayahanda dan bunda, karena Ananda hendak pergi berlayar. Memangnya hendak kemana Ananda berlayar? Begini bunda, semalam Ananda bermimpi bertemu Putri Nan Lestari. Parasnya elok, senyumannya pun indah berseri-seri. Hamba yakin, kalau Putri dan mimpi akan menjadi tambatan hati. Wahai anakku paras junjungan, tuanku berlayar apa faedah? Karena di negeri dirayakan sudah, cahaya negeri sunyi berubah. Ibunda dan ayahanda janganlah merasa gundah. Bukan beta anak sekedar mencari. Bukan beta anak sekedar bukannya beta hendak berpindah. Sekedar mencari jalan faedah. Mohonlah izin dipermudah. Hari ini hamba berangkatlah. Tidak apa suamiku, biar ia menentukan pilihan dan menggapai keinginannya. Wahai anakku, mudah itu. Habis disuntik rajunya. Selesai kamu readingnya? Belum, Bu. Belum. Ngapa tidur raja tuh? Aldi masih di mute. Sudah keep. Ya. Sinyalnya Bu tadi terputus. Nanti kalau di video jangan ini ya. Baiklah, untuk melepaskan kepergian Abidin, mari kita makan bersama-sama. Oi. Apa? Oh, belaga nian oi Sultan Abidin. Wanginya semerbak nian. Memang beda nian oi anak raja nih, glowing nak matilah. Iyo, Rainanya tuh shining, smering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? Laju pengen dipinang sama Sultan Abidin. No, nyanyi budak ini. Jangan mimpi, Wak. Kalau pingsan Sultan Abidin tuh deket kau yang mambu buntang ini. Nyengat nian di hidung aku yang minimalis ini. Ai, madai. Hah? No, makanya ya, hidung kau tuh jangan taruh dekat mulut. Sudah kau nih, ngejek tuh lah pacaknya. Tahu dak? Aku denger-denger ya, lah banyak nian putri dari kerajaan tetangga yang di permaisuri itu. Tapi itu tahu dak? Digantung, Wak. Kau nih memang nian ratunya gosip. Tahu baik gosip terbaru dan terhangat. Astagfirullah. Jangan jadi Kartika Putri ya. Lagi viral nah dia sekarang. Oleh ngapa? Oleh bergosip. Ayah mencak iyo kau nih lu cinta Luna. Awak kau juga. Diam lebih Zahir.
Kira-kira siapa lah yang bakal jadi permaisuri? Yang pastinya tuh harus belaga, pinter, dan yang pastinya tuh Pasti apa? Ay, Koni, ngomong setengah-setengah nian, Koni. ngeri dulu kau nih, seneng nian motong omongan aku. Pastinya calon permaisuri itu harus betino lah. Memang nian bini Aldo Tahir nih aneh bin ajaib nian kau nih. Dan mungkin pula lanang galak sama lanang gilo be kau nih. Udahlah, bayu kita makan. Gara-gara belum makan nih lah agak setengah gilo. Nah, ide bagus itu. Payo-payo kita makan lemak. Kau yang takdir ya. Oke, let's go. Giliran makan bayu langsung pintar. Ya udah, bayu. Pergi gitu. Nah, jadilah. Pak Pri, ada let's go, ada hurry up, ada ini modern banget ya. Milenial, oi. Saya yang nggak setuju itu narasinya itu. Ada narator itu saya kira nggak usah. Gitu. Oh, narator yang pertama ya. Narator pertama, suaranya bagus, sayang untuk itu. Jadi penyanyi aja itu. Nyanyinya belum ada ya? Nyanyi apa gitu ya? Sebenarnya Ada, Prof. Ada, Prof, ada. sebenarnya yang tradisional itu setiap pemain itu bisa bernyanyi. Sebenarnya tuntutannya seperti Penyanyi dan penari. nari dan nyanyi. Jadi apa? Mereka itu berdialog itu sambil bernyanyi. Ya. Jadi misalnya nih yang jadi apa tadi? Yang jadi Zainal Abidin itu dinyanyikan. Coba dialognya dari syair itu. Dia mau pergi itu. Nah, Siti Rodiah juga nyanyi. Bisa nggak? Berarti itu temuan baru ya. Artinya kita mulai mendekati yang sebenarnya, tuntutan yang sebenarnya, pakem yang sebenarnya. Kalau belum, itulah kelemahan kita. Kita harus ngakuin gitu ya. Itu yang versi tradisionalnya seperti itu. Nah, kemudian memang ada Aldi Tahir. Saya nggak tahu siapa ya. Kalau Sinta Luna Maya saya tahu. Luna Sinta apa ya tadi? Aldi Tahir itu siapa yang mana ya? Yang baru sembuh, artis baru sembuh dari kanker itu, Prof. Nah, itu hati-hati ya, hati-hati menyebut nama ya. Sebenarnya tidak demikian juga menyebut nama begitu ya, hati-hati nanti takutnya ya kalau menyebut nama malah salah gitu ya, karena sekarang di dunia maya ini apalagi kita YouTube kan nanti ya, saya khawatir kalau menyebut nama. Nah, maunya saya ada dalam bentuk pantun, berkelakar dalam bentuk pantun gitu ya, bisa nggak ya? Pantunnya ABAB ya, pantun yang benar ya, jangan A. Nah, jadi itu walaupun tidak semuanya dipantunkan, tapi ada rasa itu seperti itu. Nah, kemudian apa ya? Kayaknya bau itu bisa enggak isu kadami itu isu yang lain gitu ya. Nah, pantunnya itu dikaitkan dengan isu lain gitu ya. Bukan hanya isu anak raja itu yang demikian ganteng, demikian perkasa, direbut oleh banyak wanita gitu ya, semua wanita memimpikannya gitu ya. Bukan hanya itu. Ya, karena sesi kadam ini berapa nih? Nanti kita pikirkan berapa ini dia ini nanti ya. Berapa menit untuk yang adegan ini ya. Oke. Itu saya Pak Pri ya, entah enggak tahu kalau Pak Pri. Yang bahasa Inggrisnya cocok enggak itu ya. Kalau saya yang narasi itu enggak usah ya. Narasi itu sebagai pengantar untuk sutradara dan aktor ya. Bahwa adegan ini situasinya seperti itu. Jadi tidak usah diberitahukan kepada penonton. Penonton sudah tahu itu. Jadi bagaimana acting Anda itu tercermin dari situ. Kalau menurut saya itu hilangkan aja. Saya sering jadi juri di Balai Bahasa.
teaterisasi cerita rakyat itu sering saya kritik gitu. Dan juri-juri yang lain juga begitu. Nggak usah pakai narasi-narasian ya. Ya. Kalau yang syair itu memang seharusnya dilakukan itu. Ciri khas Dul Muluk kan begitu. Harus dinyanyikan itu. Jangan seperti dialog. Mungkin ada beberapa ya. Hanya cukup satu dalam satu dialog gitu. Seorang raja kan selalu bersyair semua itu. Satu yang dilakukan, yang lain enggak usah juga enggak apa-apa. Yang penting ada lagunya itu. Ya. Pokoknya ini kan ini memang kelemahan kita ini karena memang kita ini kan bukan seniman praktisi ya. Bukan dari hati. Ini kan tuntutan mata kuliah gitu ya. Jadi kelemahan kita ya di situ. Nah, untuk sampai kita menjadi darah daging sebuah profesi itu kan perlu waktu dan itu memang luar biasa mereka tenggelam di dalam itu ya. Walaupun ini tidak menjanjikan secara finansial, mereka itu mau dibayar berapapun, bahkan tidak dibayar asalkan diberi makan pun mau. Ada rokok, ada nasi gitu ya mau. Nah, kalau kita kan mungkin tidak seperti itu. Pasti ya, Anda sekarang ini karena mata kuliah, tapi bisa enggak kita mendekati yang maunya gitu ya. Aldi, Siti Rodiani siapa tadi? Zainal Abidin siapa ya? Rama Bintang, Bu. Yang nyanyi, yang atau lip sync ya, lip sync ya. Kalau enggak ini. Jadi kalau Randy itu ngolok kita itu ya seperti itu, enggak ini katanya ini. Ya karena dia ibarat kata itu di perut emaknya saja sudah bermain, sudah dengar gitu ya. Sehari-harinya dengar orang main Dul Muluk ya, sementara kita baru ini gitu. Nonton YouTube aja nggak kelar. Itu saja dipaksa ya. Oke, itu saja ya. Silakan berimprovisasi, silakan memaknai ya. Pak Pri, saya mau kasih tahu, kemarin saya ketemu si Bima Yoga, dan saya tanya, dia lagi ngomong, Ibu bisa nggak main Dul Muluk? Dia juga baru tahu saya. Nanti kita upgrade karena saya sering diminta oleh Bu Anita Turing Hati yang ketua DPRD DPRD ya. Ya Bu Anita kan tetangga saya sebenarnya. Saya juga kenal dia insya Allah kenal saya karena sering pernahlah bersama-sama begitu ya di satu acara jadi juri untuk SMA Sumsel. Nah kemudian kata saya, kita tuh bisa nggak dihargai? Coba kalau situ nanggap wayang berapa? 150 juta. Lah kata saya kalau wayang bisa, mengapa Dul Muluk nggak bisa? Jadi Dul Muluk itu tenggelam karena ya itu dianggap ya semacam ya tidak dihargai kata saya tadi kata saya secara finansial ya tidak menggembirakan. Nah, kalau menggembirakan seperti wayang ya pasti mau semua orang 150 juta sekali tanggap kan berkehidupan mereka, sejahtera begitu kan? Jadi kata saya bisa enggak? Nah, kalau bisa, nah itu coba ya Bu kita upgrade dan tolong lebih profesional itu ketika ada uang gitu ya, bukan kita mata duitan. Kita bisa cari, mungkin di antara Anda ini orang 70-an kan nggak semuanya gitu ya, benar nggak? Nggak semuanya. Nah kita cari nanti di luar juga bisa kita ini. Nah asalkan ini kalau kita paling dibayar 6 juta pernah. 6 juta itu pada event internasional Ibu dulu. Waktu Asian University Games. Waktu musabakoh itu sekitar 4 juta. 4 juta walaupun masa itu kan. Itu Asian Games 5 juta. Asian Games 5 juta ya? Apa 6? Ya 5 juta. 5 saya kan panitianya. Iya cuma itu. Nah baju-baju itu baju baru semua. Dan kita kalau nyewa,
pergi nyewa itu terkejut, habis tuh untuk baju semua itu. Nah, jadi artinya kita nombok. Nah, kalau kita nombok, nggak banyak orang yang mau nombok. Nah, nombok di Unsri Itu juga dua setengah ya. nombok. Iya, itu Pak Pri. Kalau bicara Bu Latifah tuh yang tahu saya sering nombok. Artinya uang yang kata orang Nur Hayati dapat uang dari pemerintah. Dul Muluk itu pemerintah yang ini, yang menyokong saya. Oke lah, Unsri cuma setahun. Pemerintah, walaupun Unsri juga pemerintah. Itu 5 tahun ya. 5 tahun tuh kan kita bukan cuma nak beli barang, bukan. Karena ada artikel, saya harus seminar ya. Saya harus juga buat buku, banyak kerja, hak cipta, saya dituntut macam-macam. Bukan hanya untuk ini, pentas. Jadi nggak kewawo gitu ya. Tapi kalau khusus untuk pentas, kita bisa merekrut dan kita punya wadah yang lebih stabil gitu ya. Nah, cobalah. Nah, seandainya itu dimungkinkan, nanti saya ajak Pak Pri, Bu Latifah, yang memang peduli ya, kita sama-sama ya, barang banyak, properti ada, kita perbarui yang ada, kita ini maintenance sama-sama, kita pelihara sama-sama, ada tempat. Ini kalau Anda ke rumah saya kan ada kan? Kalau Anda pernah ke rumah saya ada 2 lemari full penuh ya gitu ya. Nah, itu bisa ini sebagai ini pertama lah, tanda pertama bahwa memang ada yang berusaha gitu ya, tapi tidak bisa sendirian. Kalau nggak bersama-sama ya mana mungkin lah gitu ya, mana mungkin nggak bisa saya. Tanpa Anda juga nggak bisa saya. Saya bukan kerjaannya ini terus terang, saya hanya mencintai ya. Mencinta pun katanya levelnya itu bertingkat juga ya, sampai level advance tuh ya mungkin level tengah begitu ya. Nah itu karena kita juga bukan profesi itu gitu ya. Tapi syukur orang sudah walaupun berkelakar-kelakar Profesor Dul Muluk lucu-lucu juga ya gitu ya. Profesor Dul Muluk ya sudahlah Dul Muluk mungkin perlu profesor kata saya. Ya enggak apa-apa lah. Karena orang luar dengar wah Dul Muluk saja sudah diteliti gitu kan. Wayang diteliti. Nah, jangan kalah. Ini semua Jawa sentris gitu. Nanti tiba-tiba orang Malaysia ngambil Dul Muluk kan baru ini Dul Muluknya nggak bertuan diambil orang gitu ya. Jadi akademisi itu perlu. Anda akademisi ya sayang ya. Jadi tolong Rama ya yang main itu ya. Melayunya itu di ini kan Melayunya lagu Melayunya itu ya. Nanti puter yang cari yang lagu-lagu Melayu ya. Tapi kalau yang tradisional itu Pak Ervan itu memang dia nyanyinya ada yang kalau Anda buka Facebook saya ada itu sebagian ya saya rekam. Cuma memang dia gigi-giginya sudah hilang jadi enggak vokalnya tuh enggak bulat lagi. Vokalnya tuh suka lari gitu apa enggak jadi bingung apa yang diucapkan. Wawancara juga dengan mereka udah tua-tua, satu persatu meninggal ya memang ini. Dul Muluk ini antara ada dan tiada betul. Betul. Nyawanya itulah setengah ini sudah di dada gitu ya. Sedikit lagi dicabut udah habis gitu. Ya, ibaratnya seperti itu metaforanya ya. Ya. Nah, tolong ya, kami titipkan ya. Tidak ada lah orang mengatakan Ibu Nur ini enggak. Kita bisa inilah ya, buka-bukaan ininya, ini barangnya ini kalau Anda makanya mau baju ada tapi dipelihara. Jangan sampai saya menangis lihat baju. Itu baju mahal-mahal dianggap baju biasa. Aduh, nangis saya. Enggak tahu perjuangan saya buat proposal, perjuangan saya bagaimana ditanya ya, apa ininya, enggak tahu. Anda ya cuma bisa make gitu ya. Iyalah, ya enggak apa-apa. Ya. Memang cinta itu bertahap ya. Enggak sekaligus. Kalau sekaligus black langsung ini. Nanti hilangnya juga black gitu ya. Ya, itu saja dari saya. Ya. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih Bu. Jadi kami juga sudah menentukan konsep-konsep yang akan digunakan di setiap penata-penata yang bertugas di naskah ini. Konsep
Itu juga Ibu ingin lihat, Bu. Konsep apa ya? Ya, Konsep bukalah. ya, maaf Pak. Silakan Pak Pri tackle karena sebentar lagi saya mau berjalan ke layout. Saya tetap ini pakai itu HP tapi ya. Ya, silakan buka. Apa yang mau dibuka-buka? Baik, terima Baju? kasih Pak. Winda, mohon. Pak Pri, anak-anak. Ya, kostum maksudnya itu. Nah, Russell tawa malah. Lucu, Pak. Wah, anak-anak zaman sekarang semua udah tahu semua, Pak. Ngeri. Dulu kita maling-maling, saya juga nengok punya kawan, apa itu kata saya, kamu buka-buka itu. Maling-maling zaman sekarang semua ada. Di depan mata. Tinggal kuat-kuat lah iman kamu ya. Ya, siapa sutradaranya tadi? Sutradara tadi siapa? Saya Pak, Lili Ya, Melati. ya, mulailah. Ya, baik. Sebentar ya Pak. Winda, mohon bantuan share berbagi layar. Ya, sambil menunggu itu ya. Saya persilahkan Anda setiap malam nonton Radha Krishna ya. Radha Krishna, sebelum Radha Krishna itu apa itu? ANTV. Halo. Halo. Ini apa yang mau Iya, Pak. ya. Apa sebelum acara Radha Krishna itu apa? India juga. Yang Kangsa itu, Kangsa Dewa itu. Mahabharata. Hah? Mahabharata. Judulnya apa itu saya lupa. Kumbayat negara itu huruf besar ya. Kumbayat itu nama kerajaan. Jangan huruf kecil ya. Nggak enak. Namanya Kumbayat negara. Di kerajaan Kumbayat atau kerajaan Kumbayat. Tapi di sana memang Kumbayat negara. Oke. Pakaian adat. Baik, silakan konsep-konsep ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Ayun dari Paniati. Silakan kepada Ayun. Baik, terima kasih. Nah, jadi ini konsep penata untuk pementasan Dul Muluk Siti Zubaidah. Nah, untuk adegan yang pertama itu, tata panggungnya di Kerajaan Kumbayat, ada singgasana dan kursi-kursi kerajaan di situ. Kemudian untuk tata musik, untuk adegan pertama ini, musik pembuka itu menggunakan musik beremas. Kemudian setelah itu blackout, kemudian dilanjutkan dengan syair dan efek-efek bunyi dan instrumen untuk mengisi adegan pertama. Efek-efek ini diberikan pada saat dialog. Tata lighting itu menggunakan lampu part saat beremas, setelah itu blackout, dan setelah blackout, adegan pertama masih menggunakan lampu part yang netral. Tata make up atau tata rias, Raja Darmawan Syah menggunakan
menggunakan pakaian adat pengantin laki-laki dan menggunakan tanjak. Kemudian Siti Rodia juga menggunakan pakaian adat pengantin perempuan, menggunakan selendang dan mahkota. Untuk Sultan Abidin menggunakan pakaian adat Palembang laki-laki dan menggunakan tanjak. Nah, untuk Kadam menggunakan baju kurung atau baju kebaya yang bawahannya itu menggunakan kain atau celana. Pakaian Kadam ini menggunakan pakaian dengan warna yang terang, warna-warna yang cerah. Nah, dan juga menggunakan make up yang mencolok yang menor. Dan Kadam satu ini membawa properti berupa lap tangan dan juga menggunakan jilbab berwarna merah. Kemudian untuk Kadam 2 menggunakan baju kebaya atau baju kurung dan bawahan menggunakan kain atau celana berwarna kuning dan makeupnya sama menggunakan makeup menor dan juga menggunakan jilbab warna ungu. Nah, untuk adegan yang kedua itu tata panggungnya berada di halaman rumah Sultan Pandita Ulama. Nah, di panggung akan dihiasi dengan bunga-bunga dan tanaman dan juga kalau bisa ada pohon sebagai kesan kalau itu halaman rumah. Kemudian untuk lighting masih menggunakan lampu part netral. Kemudian tata musik itu suara mengaji dari Siti Zubaidah dan juga nanti ada instrumen lainnya. Kemudian untuk tata rias ada 3 aktor di adegan kedua ini. Yang pertama ada Sultan Pandita Ulama menggunakan jubah berwarna putih dan menggunakan sorban. Kemudian yang kedua ada Umar Bahi, kakak dari Siti Zubaidah menggunakan baju kurung laki-laki berwarna biru dan celana yang dihiasi dengan sarung songket. Kemudian yang ketiga ada Zainal Abidin, sudah menggunakan baju kurung laki-laki berwarna merah, dan celana serta sarung songket dan menggunakan tanjak. Selanjutnya, adegan ketiga, tata panggung itu ada di hutan, jadi tinggal ditambahi beberapa properti dari adegan kedua, tinggal ditambah daun-daun kecil, daun-daun kering atau rerumputan, sehingga itu bisa menunjukkan bahwa itu di hutan. Dan juga akan ditambahkan beberapa bebatuan. Nah, untuk propertinya itu ada boneka bayi yang akan dibawa oleh Siti Zubaidah. Untuk tata lampu, untuk adegan ketiga ini menggunakan lampu part yang netral. Kemudian di akhir adegan karena itu adegannya suasananya mengharukan atau sedih, itu nanti menggunakan lampu berwarna hijau. Untuk tata musik menggunakan instrumen musik yang menyedihkan atau bisa diganti dengan petikan gitar. Untuk tata rias di sini hanya 1 aktor yaitu Siti Zubaidah yang menggunakan pakaian serba hitam karena pada adegan ketiga ini dia akan mulai menyelamatkan atau mencari Sultan Abidin. Kemudian untuk adegan keempat, tata panggung masih sama seperti adegan kedua dan ketiga yaitu di hutan. Untuk tata lampu masih lampu netral. Kemudian tata musiknya menggunakan efek suara pedang dan musik menegangkan menggunakan gajon. Karena di sini ada adegan Siti Zubaidah sedang berlatih pedang. Untuk tata rias ada 3 aktor. Yang pertama ada Siti Zubaidah, yang kedua ada Siti Ruqyah, dan yang ketiga ada Sheikh. Siti Zubaidah menggunakan pakaian serba hitam dan membawa pedang, sama seperti Siti Ruqyah juga. Kemudian Sheikh menggunakan baju berwarna hitam dengan celana yang dihiasi dengan sarung songket. Kemudian adegan kelima, untuk tata panggung itu berada di pasar suasananya.
Di sana akan ada penjual-penjual, ada penjual kain, penjual sarung, penjual kain, penjual sayur, dan juga ada pemain musik. Nah, untuk tata lampu, menggunakan lampu netral dan akan diikuti dengan lampu LED berwarna-warni pada saat kadam masuk ke panggung. Kemudian untuk tata musik itu menggunakan musik dangdut atau instrumen biola pada saat adegan kadam. Kemudian untuk tata rias di sini ada 6 aktor, 7 aktor. Nah, untuk sahar dan nahar itu masih menggunakan pakaian serba hitam. Mereka di sini menjadi pemain musik. Menggunakan cadar. Untuk sahar menggunakan cadar dan memegang biola, sedangkan nahar memegang gitar. Untuk Seruni dan Nafri menggunakan pakaian yang sama, yaitu pakaian serba hitam, dan juga mereka memegang alat musik. Untuk Putri Cina itu menggunakan pakaian kebaya atau pakaian baju kurung, atau bisa menggunakan baju khas Cina berwarna merah. Untuk kadam ini diganti bajunya menggunakan baju berwarna kuning dan juga menggunakan kain. Untuk kadam kedua menggunakan baju warna merah dan menggunakan kain, untuk bawahannya menggunakan kain, dan untuk jilbabnya warna kuning. Nah, untuk adegan yang terakhir itu adegan ke-6, tata panggung itu beralih ke singgasana. Ini juga singgasana atau di bawah di penjara bawah tanah, karena pada adegan ini ada adegan Siti Zubaidah menyelamatkan Sultan Abidin di penjara. Nah, untuk tata lampunya netral dan di akhir itu menggunakan warna merah pada saat Siti Zubaidah akan menyelamatkan Sultan Abidin. Nah, untuk tata musiknya itu menggunakan instrumen musik menegangkan atau bisa diganti dengan kajon dan gitar. Untuk tata rias, di sini ada 3 aktor, yaitu Sultan Abidin, Siti Zubaidah, dan Putri Kilan. Nah, Sultan Abidin itu masih menggunakan pakaian yang sama pada saat adegan 2. Kemudian untuk Siti Zubaidah masih menggunakan pakaian baju warna hitam dan cadar. Untuk Putri Kilan menggunakan pakaian Cina dan menggunakan tusuk konde. Nah, itulah konsep penata untuk pementasan Dul Muluk Siti Zubaidah. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ayun. Baik, Pak, Bu, itulah yang bisa kami sampaikan. Keren. Ya, artinya detail ya. Walaupun masih kalau pakaian ada kadamnya itu sepertinya sudah punya branding seperti itu gitu ya. Jilbabnya, saya sudah membayangkan kayak kemarin-kemarin gitu ya. Pakaiannya ya, tapi ada dia bedanya kalau kemarin kan setelannya itu celana, ini pakai kain gitu ya. Tapi dulu-dulu juga pernah ada pakai kain gitu ya. Yang namanya orang bawahan itu bagusnya pantasnya pakai apa gitu ya. Kalau pakai kain ya ini. Kalau dosen-dosen Unsri itu saya memang menganjurkan mereka pakai kain. Tapi mereka nggak mau pakai pakaian satin, itu maunya pakai kebaya ya, kebaya sederhana. Seperti itu. Tidak mencolok, tapi warna tidak mencolok, tidak terlalu mencolok karena ibu-ibu. Kalau Anda kelas bawahan itu identik dengan warna-warna terang ya, warna-warna terang gitu ya. Kemudian make up-nya itu identik dengan make up murahan gitu ya. Bukan murahan, maksud saya make up yang mencolok gitu ya, ada tompel seperti itu. Memang saya dulu dipesan, Bu ada tompel kadam itu. Kemudian kalau bisa alisnya itu dibuat lucu gitu ya, dibuat lucu lah.
kemudian bibirnya itu merona seperti itu. Coba saya juga berpikir, apakah seperti itu gitu ya? Ya, diskusikan saja bersama-sama. Baik ya, ini direkam bagus ya, nanti minta rekamannya kita buat ini. Ini dijadikan partisi-partisi bahwa seperti ini gitu ya, rencananya seperti ini. Ya, ini bagus ini. Ya, bisa diminta ciptanya nih. Jadi yang dialog-dialog ini kita ini kan. Saya lagi berpikir apakah raja itu selalu berpakaian pengantin? Karena berpakaian pengantin pasti momennya momen ini ya, momen menikah ya, nikah. Jadi tapi itulah kita ini suka memang yang indah, yang cantik ya. Cantik itu sepertinya diidentikan dengan kemeriahan berpakaian, meriahnya berpakaian itu ya banyak ininya gitu ya, pakai kalung, pakai apa yang di tengah itu apa namanya ya, ikat pinggang ya, ada tiara pakai seperti itu ya. Kemudian ya lengkap seperti pengantin Palembang lengkap. Itu maunya teman-teman di Unsri. Nah, kalau mahasiswa lebih sedikit karena dia kalau Zainal Abidin waktu minta ini memang bisa ya berpakaian lebih, mungkin dia berpakaian sederhana, tapi Siti Rodianya berpakaian pengantin, sesudah itu dia kan pergi gitu ya. Nah, tapi kalau yang si Siti Zubaidah itu apakah nanti pakaiannya juga identik dengan kembang goyang, menggunakan mahkota begitu ya. Agak rumit juga nanti ini dibongkar gitulah. Itu pernak-perniknya pertunjukannya seperti itu. Cuma ada juga ya, kok kita itu sukanya seperti pakaian pengantin itu kenapa ya gitu ya? Apa enggak lebih simpel dari itu gitu, tapi pakaiannya tetap pakaian ya menandakan bahwa mereka itu dari istana gitu ya, pimpinan istana, tapi tidak berpakaian kembang goyang gitu ya. Kalau kembang goyang pakai sehari-hari, nah itu memang masih terus didiskusikan sampai saat ini gitu ya. Kalau kembang goyang 1, 2, 3 mungkin ini, tapi kalau ramai seperti di Unsri memang lebih stabil ya, mereka geraknya juga lebih ini. Nah, kalau mahasiswa saya yakin itu tidak ini. Tapi kalau Siti Rodia dengan ayahandanya Zainal Abidin mungkin bisa jadi lebih, karena mereka tidak terlalu banyak gerak ya, bisa jadi itu. Karena pakaian kita itu sebenarnya lengkap ya, pakaian pengantin ini ada yang menyewa cuma murah ya sewanya kita nggak berani juga mahal-mahal ya, terutama yang tiara-tiara itu lengkap itu mahal, yang mahal sekali itu satu setel itu 5 jutaan belinya, ada 2 setel warna putih satu ini jadi 10 jutaan. Nah itu kalau dipakai itu luar biasa cantiknya itu, wah mewah sekali. Nah saya lagi menunggu orang bayar mahal itu baru dikeluarkan. Kalau kita mau pentas nanti terang nanti hilang satu, saya nggak lihat panggung Anda itu nggak saya ini, wah takut saya. Nggak ini ya. Sayang sekali ya, karena memang itu perjuangannya luar biasa mendapatkan barang-barang itu. Jadi kalau Anda sewa ya silakan. Kalau sewa di Putri Pinang Masa itu baju satu lengkap itu 8 juta. 8 juta itu suami istri itu 8 juta. Itu baju sama ini ya. Sudah lengkap itu sama mahkota sama apa. 8 juta itu yang second keberapa itu. Ya maksudnya kelas keberapa. Nah, 8 juta. Kalau enggak 15 juta itu yang ini. Mungkin setara kita itu sekitar 10 jutaan sewanya. Nah, artinya ya enggak sembarangan dikeluarkan. Kalau Unsri ini mereka memang berani bayar yang lebih gitu ya untuk sewa pakaian. Jadi bisa
Bisa. Nah, kalau mahasiswa saya takut ini ada kembang goyang yang rubuh gitu ya. Satu ini saya lihat pemakaian mahasiswa juga setelah itu sendalnya rusak gitu ya. Sendal itu sekitar 300.000, 250.000 itu kayak sekali pakai saja kayak kacang goreng beli sendal. Kalau mau ke rumah lihat aja sendal yang sudah rubuh-rubuh itu nggak ada sendal 50.000 itu nggak ada. Sewa itu 50.000. Ada sewa 50.000 di Indralaya ada ya. Jadi tolong ini. Nah, tapi enggak apa-apa, pakaian adat Palembang laki-laki dan menggunakan tanjak. Ah, ini biasa. Tanjak artinya ada tanjak yang bagus, ada tanjak yang ini. Yang kita punya itu tanjaknya memang enggak terlalu yang bagus banget. Ada yang bagus dari asli ya, dari songket ada, itu lebih mahal. Yang kita itu yang harga ratusan ribu tanjaknya. Nah, ini buka-bukaan saja. Jadi Anda menghargai ya, pakaian yang karena Anda bakal minjem ini kan, bakal minjem itu dan tidak bayar kecuali ini. Kecuali memang kita ada pertunjukan. Dari pertunjukan itulah untuk pemeliharaan ke Sasek. Kalau yang mahal-mahal itu ke Sasek itu satu baju itu 75.000. Nggak tahu sekarang. Cucinya ya, cuci kering. Itu baju kurung, kebaya berwarna hijau, bawahan kain. Nah, ini mungkin ada saudara ya. Cuma kalau nggak ada kita punya ini make up menor, make up itu sudah diberikan ke ke program studi. Saya nggak pegang make up karena ini rusak. Make up itu harus setahun sekali itu menurut saya ya, takut muka orang rusak. Silakan ada di lab ya. Oke, itu saja. Lampu. Nah, seandainya live nanti di gedung, saya termasuk orang yang tidak suka terlalu gelap. Ini ngebayangkan ada netral gitu ya, berarti di tengah atau apa, posisinya kiri kanan, lampunya terang. Tapi ada bagian-bagian ketika di syuting video itu gelap semua. Nggak tahu Pak Pri suka nggak ya? Waktu acara mau tutup ini, memang kelemahan kita nggak ada layar depan itu ya untuk buka tutup ketika terjadi pergantian. Saya nggak suka gelap-gelapan. Saya kalau masuk gedung kayak di bioskop itu susah banget. Mendingan bioskop ya. Memang di center ini. Saya pernah dapat ilmu dari dosen saya, Pak Hasim Amir MA. Ya. Ketika saya kuliah tahun 78 itu, beliau itu termasuk S2 Amerika teater ya. Mungkin satu-satunya di Indonesia. Dia memberikan saran begitu. Kalau kita nonton pertunjukan jangan gelap-gelap itu. Penonton itu kan mau melihat ekspresi masing-masing aktor. Kalau gelap gimana dia melihat ekspresi? Ada ekspresi menangis. Karena gelap kelihatan seperti tertawa, padahal menangis ya. Nah, yang itu yang. Jadi untuk memberi kesan misalnya kalau malam ya kasih aja lampu malam. Jadi, walaupun agak remang-remang tapi tidak gelap benar. Jadi penerangan panggung itu bukan dari lampu malam, tetapi ada lampu yang samar-samar yang bisa mengomunikasikan ekspresi kepada penonton, tapi ada lampu malam dibantu sebagai tanda bahwa itu malam hari, kira-kira begitu. Nah, coba anak-anak itu tidak tahu dari mana ilmunya. Gabi itu ilmunya gelap-gelapan itu. Benar itu. Saya berkali-kali dengan Gabi sama teater-teater Palembang itu gelap-gelapan semua itu. Iya, betul. Kalau saya sudah dari orang yang saya anggap sarjana S2 teater dari Amerika tahun 78 itu. Hasim Amir. Itu supaya anak-anak tahu lah, ngerti lah. Iya, iya. Nah, itu artinya kita nggak main gelap-gelapan apalagi mau di video gitu ya. Nah, kalau ini kalau pentas ya di gedung ya, nggak gelap-gelapan, saya suka marah. Saya terkejut. Oh ya, saya sudah ini dengan Onas. Ya, Nas. Pak Pri, saya pakai HP ya. Yang ini saya ini dulu. Saya pakai HP.
Silakan dengan Pak Pri lanjut. Saya ditunggu Prof Eko jam 10 harus sampai sana. Wow. Tapi saya suka tepat waktu. Hati-hati, ngetol ya. Ya, betul. Ditunggu banyak kerja kita. Kita kan mau mendirikan S3 itu harus ada tulisan yang bagus. Ini lagi sama-sama. Ya, oke, saya lanjutkan. Ada saran dari Palembang tentang itu tadi. Ini namanya apa? Saudara menafsirkan seperti ini, istilah teaternya apa namanya? Halo. Penafsiran seperti ini, istilah teaternya apa namanya? Konsep, Pak. Ada istilahnya itu. Ada yang pernah mendengar istilah breakdown adegan ya? Di breakdown ya. Ini per adegan di breakdown itu dilihat dari berbagai atau ditafsirkan dari berbagai sudut gitu ya. Pernah dengar itu breakdown naskah? Ini breakdown adegan ya. Ini kan per adegan ya, adegan 1 ya. Kemudian adegan 2, breakdownnya sendiri. Apa konsep penata pemintasan sebentar ya? Siapa tadi yang ngomong tadi? Halo? Kemana ini? Iya, Pak, konsep. Iya, konsep itu 3 kata ya. Konsep, penata, pementasan. Ya, enak breakdown aja. Breakdown. Namanya memang breakdown itu. Jadi sutradara membreakdown adegan yang harus dipahami oleh yang lain-lain seperti ini. Jadi konsep dari sutradara itu seperti ini. Yang penata lain itu tinggal menyesuaikan, menafsirkan apa yang sudah di breakdown secara umum oleh sutradara. Saya tadi bicara agar Anda nonton Radha dan Krishna ya. Radha dan Krishna itu contoh pertunjukan di India ya. Katakanlah itu teater di India itu. Jadi walaupun dalam bentuk film tapi sebetulnya itu seperti teater aja. Kadang-kadang kita dibohongi juga ya. Setting-setting di belakangnya itu bukan yang sesungguhnya itu kadang-kadang. Itu hanya setting di dalam studio. Belakangnya seolah-olah orang berperang, seolah-olah ada hutan, ada istana. Itu kan hanya di studio itu. Mana ada itu seperti itu. Ya itu seperti gambaran kerajaan. Yang ingin saya sampaikan ialah kostumnya ya. Ada banyak yang nonton Krishna Radha? Jawab dulu. Kalau saya ngomong kamu enggak pernah nonton ya percuma. Nonton, Pak. Belum pernah Pak nonton, Pak. Baru Belum, dengar Pak. judul film itu, Pak. Belum pernah dengar. Ya. Nah, sekali Krishna Radha Ya, itu Pak, masa kecil kami nonton Upin Ipin, Pak. Belum nonton kayak gitu, Pak. Nah, nanti kalau setiap malam setelah pukul 6.30 ya, kalau enggak saya itu 7.30 apa 6.30, saya lupa itu. Hampir tiap malam ada itu. Krishna Radha itu. Tapi banyak iklannya, enggak apa-apa. Tunjukkan TV mana, Pak Pri? ANTV ya. ANTV apa ANTV? Antv. Yang nomor 3 ya. Ya, Antv, Pak. Itu kaplingannya India itu. Kaplingannya India. Tapi bagus itu. Kalau saudara nonton Mahabharata, yang menonjol apanya? Kostum dan make up itu. Luar biasa kostum dan make up-nya. Jadi kalau namanya seorang raja itu pasti bermahkota. Nah ini kerajaan ini jangan disamakan pakai tanjak semua. Tadi seorang rajanya pakai tanjak, lalu panglimanya pakai apa? Tanjak juga, prajuritnya tanjak juga ya, tidak ada bedanya itu. Jadi harus dibedakan. Mana pakaian kepala raja, bagian kepala panglima, bagian kepala prajurit. Walaupun bajunya hampir sama ya, pakai baju koko saten itu yang bahannya mengkilat itu bisa, tapi warnanya jangan sampai sama.
sampai prajurit itu seperti apa, panglima itu seperti apa, patih itu seperti apa. Raja jangan disamakan. Makanya di Dulmulo itu raja masih dipertahankan dengan pakaian pengantin ya. Saya setuju itu. Untuk membedakan dengan yang lain. Nanti kalau pakaian panglima atau pakaian prajurit semua, mana rajanya itu? Tidak tahu. Kalau saudara nonton Krishna dan Radha, Krishna itu dalam posisi apapun itu pakaiannya tetap begitu. Ada satu helai burung bulu burung merak yang selalu diselipkan di mahkotanya itu. Dimanapun itu maksudnya apa? Dalam posisi apapun pakaiannya tetap begitu. Bahkan waktu mau tidur itu pakaiannya seger-seger. Nah, kalau penonton kadang-kadang yang kritis, masa mau tidur pakainya seperti itu? Nah, ya kan tidurnya kan tiduran ya. Masa mau tidur pakainya pakaian pengantin? Ya kan tiduran namanya film ya. Iya, film. Jadi itu harus diperhatikan. Barang mahal ya. Tidur be cantiknya. Iya, tidur aja cantik nian lipstiknya. Di rumah pakai sandal tinggi gitu kan? Iya, belajar itu ya. Belajar pakai sandal tinggi nanti pakaian itu di panggung nggak bisa itu. Itu harus dicoba dulu. Benar ya? Ya, saya kira itu ya. Kemudian kadam hadam itu sebetulnya cerita itu. Bukan cerita pokok. Dalam pertunjukan apapun itu selalu ada itu. Kalau di wayang itu namanya limbukan ya. Ketoprak itu juga lawak namanya. Ludruk juga ada lawak. Ada cerita pokok. Kemudian ada lawaknya khusus itu beberapa kalau di pertunjukan itu beberapa menit ya, tidak sampai 30 menit apa berapa itu. Nggak bisa connect lagi saya. Pakai lift dulu. Nggak bisa connect. Belum berangkat ya? Masih di rumah apa anu? Masih di rumah, tapi mau connect ke HP nggak bisa. Keluarin yang di laptop, Prof. Oh. Ya udah usah keluar. Ya di laptop di lab dulu ya. Baru ke HP ya. Oke. Apalagi yang mau dimintakan pendapat saya? Siapa yang ngomong tadi? Halo? Ya Pak, halo. Siapa? Nama kamu siapa? Saya Lili, Pak. Nama. Lili. Lili. Ini gambarnya bukan Lili. Bukan yang tadi gambarnya. Iya, Pak. Oh, yang tadi menjelaskan itu Ayun. Hah? Ayun Dari. Ayun Dari, coba Ayun Dari. Iya, Kamu yang Pak. menjelaskan tadi. Nah. Ada yang mau dimintakan saran. Jadi setelah saya beri saran seperti itu. Masalah lighting tadi sudah ya, Bu Nur, saya, make up, pakaian. Apalagi kira-kira? Mata kamu kok lihat-lihat ke atas kayak, hah? Lightingnya, Pak. Jadi lighting sudah disarankan saya dengan Bu Nur kan sepakat itu. Jangan gelap-gelapan itu ya. Jangan gelap-gelapan. Mau ditambah malah justru bagus itu ya. Jadi warna netral itu bisa menerangi seluruhnya, tapi ditambah mau apa itu, mau aktor mana itu ditambah lighting.
Wah, itu mata pencarian bagi mereka itu. Nah, kalau ini tidak usah ya, tapi boleh saudara pakai dangdut. Tapi untuk cerita utama itu harus pakai musik Melayu. Apa musik Melayu itu yang paling dominan? Apa konsep Anda? Musik Melayu itu apa? Harus ada apa? Harus ada Musik Melayu dalam arti Melayu Riau ya. Apa itu? Arkodion ya. Dulu ada arkodion. Tahu arkodion? enggak, Pak. Masya Allah. Arkodion itu musik yang ditarik-tarik itu, yang ditarik, ditekan-tarik, tekan dari kanan kiri itu Oh iya Pak, tahu Pak. dada itu loh. Ya, itu arkodion namanya. Kemudian biola, yang modern itu biola ya. Biola itu sebenarnya untuk menggantikan arkodion itu. Kalau zaman dulu mana ada biola itu kesenian Portugis itu ya. Biola itu kan Portugis, yang asli itu arkodion. Arkodion itu seperti musik-musik India itu sudah ada arkodion. Apa selain arkodion? Ada gendang atau tipung ya, ada terbang, ada jedor. Nah, itu sebetulnya. Ya itulah yang kemudian yang membuat menjadi meriah itu pakai simbe ya, yang bunyi creng-creng itu ya. Simbe itu perlu itu supaya ada imbangan antara bass dengan treble. Kalau jedornya itu untuk apa? Untuk pas beremas, Pak. Bukan, jedor itu suara untuk apa itu kalau dalam musik? Untuk ini yang suasana kayak menyenangkan gitu, Pak. Ya, jedor itu untuk bass itu dom 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 itu loh ya. Suara dom itu untuk memberikan nada bahwa itu berakhir gitu ya. Jadi dom itu selalu satu kalimat itu begitu. Kalau musik yang bisa untuk berlenggak-lenggok itu musik apa itu? Yang bisa menari, bisa berlenggak-lenggok, kalau mukul apa kena itu pakai apa itu? Ya musik Melayu itu apa kira-kira? Yang harus ada apa? Ya kendang atau tipung ya. Kendang atau tipung itu membuat orang bisa berlenggak-lenggok. Kalau tanpa kendang, tanpa tipung nggak bisa berlenggak-lenggok. Itu mau joget pakai apa? Mengapa dangdut itu enak dijogeti? Karena ada apa? Gendang. Ada gendang ya. Mengapa dangdut bisa enak dijogeti? Karena ada gendang. Kalau dangdut nggak ada gendang, nggak bisa. Mengapa pop itu susah dijogeti? Mengapa pop itu susah dijogetin? Nggak ada gendang. Nggak ada gendang. Akhirnya apa? Akhirnya drum itu dipakai sebagai gendang itu. Drumnya itu dipakai sebagai gendang. Ya itu, saudara harus tahu itu unsur-unsur musik, jangan sampai tidak ada. Oke, saya kira cukup lah ya. Kurang beberapa menit untuk Palembang minggu depan aja ya. Ini 9.22. Tinggal waktu sekitar 10 menit lagi. Ayo, ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kan ini kan Siti Zubaidah ini kan erat kaitannya dengan budaya Melayu ya, Pak. Nah, jadi nada yang digunakan untuk berdialog itu nada Melayu ya, Pak? Atau gimana? Nada Melayu itu seperti apa? Kalau namanya dialog kan sama aja itu. Pakai logat-logat Melayu gitu, Pak? Ya boleh. Logat Melayu. Tapi kalau nada Melayu itu seperti apa saya nggak tahu juga ya. Tapi kalau musik Melayu saya ngerti ya. Ya jangan dijawa-jawakan lah ya. Nanti dialognya banyak. Jangan begitu dong. Nah, nggak boleh seperti itu. Ini kan budaya Melayu. Kalau kadam-hadam nggak apa-apa Jawa ya. Kan biasa orang Jawa jadi pembantu. Nggak apa-apa itu. Logat Jakarta boleh, logat Jawa boleh. Malah lucu itu. Saya kira malah lucu itu. Kadam-hadam itu tidak cerita pokok ya. Tampaknya selingan. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa betul mulu ada pembantu Jawa yang tidak apa-apa, kan hanya selingan itu.
Adegan penyamaran belum? Putri penyamaran. Ada Kalau nanti ya? pas ada Pak. Ya, jadi kalau ada adegan itu yang saudara tampilkan, itu usahakan putrinya itu masih berpakaian putri. Jadi ada kostum rangkap ya. Kostum rangkap dalam arti begini, jadi pakaian putri itu tetap ada, kemudian dia ada tambahan pakaian penyamaran itu, apa pakaian silat atau apa. Jadi ketika nanti dibuka, oh ternyata putri. Kalau saudara tidak menggunakan itu, penonton tidak akan tahu itu. Misalnya pakaian tetap pakaian silat ya, kemudian hanya mukanya aja yang putri. Dan penonton jarak jauh kan tidak tahu bahwa itu putri, wajahnya juga tidak kelihatan. Kalau di zoom seperti sekarang kan wajah Russell ini kelihatan, ini ada apa namanya jerawat-jerawat di atas alis, ini kan kelihatan ini. Kalau di panggung kan tidak kelihatan ini. Ini Russell, ini di bawah bibir ada pentol itu jerawat, di atas hidung ada jerawat, ini kan kelihatan. Tapi kalau di pentas kan tidak kelihatan. Yang bisa diketahui penonton apa? Pakaiannya. Jadi rangkap pakaiannya, pakaian putrinya tetap, kemudian dilapisi dengan pakaian penyamaran itu, apa pakaian silat atau apa itu. Nah nanti dibuka waktu itu, oh ternyata dia putri ya. Nah kira-kira begitu. Jadi jangan hanya kepalanya saja. Setelah dibuka, tutup mukanya pakai cadar, oh, putri. Ya, tapi bawah harus dibuka juga itu. Pakaian itu supaya kelihatan bahwa itu pakaian seorang putri itu. Ya, ada lagi silakan. Pak Russell izin bertanya, Pak. Ini apa namanya untuk pementasan Siti Zuba ini kan nanti di YouTube kan yang Pak divideokan masukkan YouTube. Nah itu nanti untuk pengambilan nilai UAS ya Pak. Jadi ada waktu 5 minggu lagi ya Pak. Ini kan pertemuan 10. Seperti itu Pak. Saya belum bisa memastikan apa kamu bisa tampil apa kamu? YouTube Pak maksudnya divideokan. Bukan bisa Pak nanti di YouTube kan. Wah bagus kalau bisa. Kalau bisa saya tambah senang ini. Permintaan Prof Nur di YouTube kan Pak. Iya, saya tadi menafsirkan kalau permintaan Prof Nur di YouTube kan itu yang pementasan tersendiri. Jadi bukan pementasan ini. Kan nanti kan akan dipilih dari 70 itu akan dipilih berapa gitu maksud saya itu. Tapi kalau ini mau di YouTube kan bagus sekali. Iya Pak, kami coba. Pementasan kemarin tidak bisa itu. Pementasan kemarin susah itu. Palembang Indralaya sudah tidak bisa menafsirkan itu. Karena tempat yang jauh itu gimana mau kumpul Pak? Ya saya enggak, teknologi saya nggak nyampe ke situ. Kalau kamu bisa ya bagus. Iya Pak, kami coba dulu. Tidak full ya bagus kalau memang. Iya, berarti pas pertemuan 16 ya Pak untuk misalnya di YouTube kan atau kami videokan. Jadi ada waktu minggu lagi ya Pak, atau 5 minggu lagi. Pokoknya sampai 16 itu aja lah, jangan lewat-lewat ya. Bosan ya, juga terlalu sering temu. Baik Pak, terima kasih Pak. Misal nih, kan katanya pentas ya Pak. Banyak dari teman-teman Palembang itu Pak bukan di daerah Sumatera Selatan Pak. Itu gimana ya Pak untuk latihan? Nah ya itu yang tanda tanya saya tadi. Kalau tempat yang jauh itu gimana mau mengompilasi atau mau memadukan dari berbagai tempat. Kalau kamu punya teknologi ya silakan aja. Memang harapannya ya Palembang sendiri, Indralaya sendiri. Mita Palembang, Indralaya? Palembang, Pak. Palembang kan lebih dominan di kota daripada Indralaya. Iya, Pak. Tapi makhluk hidupnya itu banyak di luar kota, Pak. Ya sama aja itu makhluk hidupnya kan di mana-mana itu. Yang di kota kan hanya Russell kalau Laya itu. Yang lain kan. Tidak Pak, banyak juga yang di Palembang. Anak Laya. Aksan itu di dusun sekali dia. Iya San? Enggak Pak, di kota Lahat Pak. Ah, Lahat di kotanya di mana kamu? Di Pasar Bawah Pak. Oh kamu Pasar Bawah? Iya Pak. Ya agak kota dikit lah. Iya Pak. Bapak itu Lahat itu sudah kayak rumah sendiri ya Pak. Dulu bertahun-tahun ngajar UT di sana itu.
SMA 2. Kalau nginep di penginapan di sekitar pasar itu sudah hampir seluruh hotel sudah. Masih baru-barunya Hotel Ranggona, apa itu? Bukan Ranggona, Bukit Serelo itu ya. Oh iya Pak, Bukit Serelo Nah, Pak. itu baru diresmikan Bapak sudah nginep itu. Wah mantap Tahun Pak. berapa itu? Tahun berapa itu? Gak tahu sih Pak. Ya, yang paling lama kan Cendrawasih ya. Ya, iya Pak, Cendrawasih, Nusantara, Antara itu Bukit Serelo. Yang Bukit Serelo itu yang paling bagus itu. Iya, Masih baru diresmikan 1 bulan Bapak sudah nginep di situ. Tahun berapa itu? Kamu belum, masih SD mungkin ya? Iya Pak. Kalau belum lahir. Iya Pak. Ya kalau bisa mengompilasi itu bagus silahkan. Saya tidak punya bayangan itu, susah ya. Tapi kan terbayang saya tidak penafsiran aja ya. Jadi betul-betul difoto itu. Divisualkan, misalnya raja itu pakainya seperti ini. Yang jadi raja terus berpakaian seperti itu. Kemudian divideokan. Aktingnya nanti seperti apa. Kamu belum PPD ya? Belum, Pak. Oh ya, nanti seperti itu dengan Pak Didi itu. Ya, dengan Pak Didi dan semester depan. Berarti semester depan ketemu lagi dengan saya ya kamu ya? Ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Tiap semester ketemu, ya Allah. Ini semester ini malah 2 ya? Iya Pak, 2 Pak, kalian Palembang. Malah ada yang 3 itu ya. Iya Pak, 3. Pembinaan. Saya 3. Pembinaan, sosio sama sastra, sanggar sastra, sosio, pembinaan. Masya Allah. Ya, kalau tidak ada yang bertanya cukup aja lah. Terlalu lama, bosan juga nanti. Ya, nanti Prof. Nur. Kalau belum join ya. Sel. Wah, hilang juga ini Sel. Ya, minggu depan Palembang ya, Mita ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Belum join Prof. Nur. Oi, Bapak mana ya? Luar. Oh, jadi rapat. Serius. Dengar